9 cara bijak menghadapi orang yang membenci kita. Halo, sahabat. Terima kasih sudah bergabung. Dalam video ini, kita akan membahas cara bijak menghadapi orang yang mungkin tidak senang atau membenci kita. Pertama, yang paling penting adalah tetap tenang. Meskipun terkadang sulit, kesabaran dapat menjadi kunci untuk menjaga kontrol diri di tengah-tengah konflik. Sebagai contoh, bila Anda bekerja di sebuah tim proyek yang memiliki tenggat waktu ketat. Saat rapat, salah satu anggota tim mulai mengkritik pendekatan kerja Anda secara terbuka. Dia menyebutkan bahwa menurutnya cara Anda melakukan pekerjaan tidak efisien dan tidak memadai. Kritik ini tidak hanya mendalam, tetapi juga bersifat pribadi. Bagaimana Anda dapat tetap tenang dalam situasi ini? 1. Jangan langsung merespon dengan emosi negatif. 2. Ambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berbicara. 3. Hindari membalas dengan kritik balik atau emosi yang intens. 4. Dengarkan dengan penuh perhatian pada argumen yang dia sampaikan. Mencoba memahami perspektifnya. 5. Selanjutnya, dengan tenang, tanyakan pertanyaan atau berikan penjelasan yang membangun dan konstruktif. Menjaga ketenangan dalam situasi ini membantu Anda untuk mengatasi konflik dengan lebih efektif dan memastikan bahwa interaksi tim tetap positif meskipun adanya perbedaan pendapat. Cara bijak kedua, coba kita mencoba memahami mengapa orang tersebut merasa seperti itu. Terkadang, kebencian berasal dari ketidaksetujuan atau mungkin kecemburuan. Menemukan sumber kebencian bisa membantu kita merespons dengan lebih bijak. Sebagai contoh, Anda memiliki teman dekat yang tiba-tiba menjadi jauh dan tampaknya tidak senang pada Anda. Ketika Anda mencoba mencari tahu alasannya, teman tersebut memberikan reaksi yang merendahkan dan bersikap dingin. Bagaimana cara memahami alasannya dengan bijak? 1. Jangan langsung menyimpulkan atau berspekulasi tanpa informasi yang cukup. 2. Ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam tentang perasaannya. 3. Dengarkan tanpa menginterupsi. Mencoba merasakan emosi yang mungkin dia alami. 4. Tinjau ulang interaksi atau kejadian terakhir yang mungkin menjadi penyebab perubahan sikapnya. 5. Jika memungkinkan, ajak dia berbicara secara pribadi untuk memberikan kesempatan yang lebih baik untuk berkomunikasi. Dengan memahami alasan di balik perubahan sikap teman Anda dapat merencanakan pendekatan yang lebih baik dan mungkin menyelesaikan masalah atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Cara bijak ketiga, jika mungkin, berbicaralah secara terbuka dengan orang tersebut. Bisa jadi ada masalah atau kesalahpahaman yang bisa diatasi melalui komunikasi yang baik. Sebagai contoh, Anda bekerja dalam tim proyek dan merasa ada ketidaksepahaman antara Anda dan rekan kerja Anda terkait tanggung jawab masing-masing dalam proyek tersebut. Rasa frustrasi Anda semakin meningkat karena Anda merasa kontribusi Anda tidak dihargai. Bagaimana cara berbicara secara terbuka dalam situasi ini? 1. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Hindari konfrontasi di tengah situasi yang tegang. 2. Mulailah dengan menyatakan niat baik Anda untuk memahami peran masing-masing dengan lebih baik. 3. Gambarkan perasaan Anda tanpa menyalahkan. Gunakan, "saya merasa," daripada "kamu selalu." 4. Ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong rekan kerja Anda untuk berbicara dan berbagi perspektif mereka. 5. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi. Pastikan Anda benar-benar memahami sudut pandang mereka. Berbicara secara terbuka dalam situasi ini membuka jalur komunikasi yang jelas, membantu mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kerjasama dalam tim. Cara bijak keempat, tetap pada pendirian Anda dan hindari terjerumus dalam konflik yang tidak produktif. Jaga batasan, dan jangan biarkan diri Anda terbawa emosi yang negatif. Sebagai contoh, Anda memiliki teman yang seringkali mengajak Anda terlibat dalam percakapan yang memicu konflik atau membangkitkan emosi negatif. Terkadang, teman ini melibatkan Anda dalam diskusi yang membuat Anda merasa tidak nyaman atau tertekan. Bagaimana cara menjaga batasan dalam situasi ini? 1. Pahami jenis percakapan atau topik yang mungkin memicu konflik atau ketidaknyamanan. 2. Jelaskan dengan tegas, tetapi ramah, batasan Anda terkait topik-topik sensitif tersebut. 3. Jika teman terus melibatkan Anda dalam percakapan yang tidak nyaman,
Putuskan secara halus dan tegas untuk tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut. 4. Fokus pada topik-topik positif atau minat bersama yang tidak menimbulkan ketegangan. Dengan menjaga batasan ini, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan sehat dalam interaksi dengan teman, serta menghindari konflik yang tidak perlu. Cara bijak kelima, alihkan fokus Anda pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Kebencian orang lain tidak perlu mempengaruhi kebahagiaan atau kesuksesan Anda. Tetaplah fokus pada pengembangan diri dan pencapaian tujuan Anda. Sebagai contoh, Anda baru saja mendapatkan kritik yang cukup tajam dari seorang rekan kerja terkait presentasi yang baru saja Anda sampaikan di depan tim. Kritik tersebut membuat Anda merasa rendah diri dan tidak dihargai. Bagaimana cara fokus pada diri sendiri dalam situasi ini? 1. Hindari menyalahkan diri secara berlebihan atau menanggapi kritik dengan perasaan negatif terhadap diri sendiri. 2. Alihkan fokus dari kritik tersebut pada aspek-aspek yang dapat Anda kontrol dan tingkatkan, bukan pada kesalahan atau kekurangan. 3. Evaluasi kritik tersebut secara objektif dan pertimbangkan apakah ada elemen konstruktif yang dapat Anda gunakan untuk memperbaiki keterampilan atau presentasi Anda. 4. Ingatkan diri Anda pada pencapaian dan kekuatan pribadi yang telah Anda capai. Dengan fokus pada diri sendiri, Anda dapat mengambil kritik dengan lebih konstruktif, meningkatkan diri Anda, dan menghindari perasaan yang berlebihan terkait kritik negatif. Cara bijak yang keenam, jangan ragu untuk berbicara dengan teman dekat atau keluarga. Dukungan mereka bisa menjadi pilar penting dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Sebagai contoh, Anda baru saja mengalami kegagalan besar dalam proyek yang Anda kerjakan selama berbulan-bulan. Anda merasa terbebani dan tidak yakin bagaimana melanjutkan. Bagaimana cara mencari dukungan dalam situasi ini? 1. Hubungi teman dekat atau keluarga yang Anda percayai. Ceritakan secara jujur mengenai kegagalan yang Anda alami dan bagaimana Anda merasa. 2. Pertimbangkan untuk mencari nasihat atau dukungan dari mentor atau rekan kerja yang memiliki pengalaman serupa. 3. Gabung dalam komunitas online atau kelompok dukungan yang terkait dengan bidang atau kepentingan Anda. 4. Mintalah masukan konstruktif dan pandangan orang lain terhadap situasi Anda. Dengan mencari dukungan, Anda dapat merasa didukung emosional, mendapatkan perspektif baru, dan mungkin menemukan solusi atau strategi untuk mengatasi tantangan yang Anda hadapi. Cara bijak ketujuh, meskipun sulit, memberikan maaf bisa membantu kita melepaskan diri dari beban emosional. Ini bukan berarti kita setuju dengan perilaku mereka, tapi lebih kepada melepaskan diri dari kebencian. Sebagai contoh, Anda memiliki teman dekat yang secara tidak sengaja membocorkan rahasia pribadi Anda kepada orang lain. Awalnya, Anda merasa sangat terluka dan marah oleh tindakannya. Namun, teman tersebut meminta maaf secara tulus dan mengakui kesalahannya. 1. Berikan diri Anda waktu untuk meresapi perasaan Anda dan memahami akar dari rasa sakit atau kemarahan. 2. Setelah beberapa waktu, pertimbangkan apakah teman Anda telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan upaya untuk memperbaiki kesalahannya. 3. Saat Anda merasa siap, pertemukan diri Anda dengan teman tersebut. Ekspresikan perasaan Anda dengan jujur, dan jelaskan mengapa tindakannya menyakiti Anda. 4. Dengarkan dengan seksama permintaan maaf teman Anda dan pertimbangkan apakah Anda dapat memberikan maaf. 5. Berikan maaf bukan berarti melupakan, tetapi merupakan langkah untuk melepaskan beban emosional dan memungkinkan hubungan untuk pulih. Dengan memberikan maaf, Anda memberikan kesempatan bagi hubungan Anda untuk tumbuh dan berkembang setelah mengalami kesulitan. Cara bijak ke-8. Hindari membalas kebencian dengan kebencian. Bersikap bijak dan hormat dapat membantu membangun reputasi yang baik dan memberikan contoh positif untuk orang lain. Sebuah contoh, Anda bekerja dalam sebuah tim di tempat kerja, dan ada perbedaan pendapat antara Anda dan salah satu rekan kerja mengenai pendekatan terbaik untuk menangani sebuah proyek. Rekan kerja tersebut menyampaikan pendapatnya dengan cara yang keras dan mungkin agak menyinggung. Bagaimana cara bersikap bijak dalam situasi ini? 1. Hindari merespon secara impulsif atau dengan emosi negatif. 2. Dengarkan argumen rekan kerja dengan seksama tanpa menginterupsi. 3. Jika perlu,
Minta waktu untuk merenung sebelum memberikan tanggapan. 4. Sampaikan pendapat Anda dengan cara yang tenang dan rasional, tanpa menyerang pribadi. 5. Hindari menggunakan bahasa atau sikap yang provokatif. Dengan bersikap bijak, Anda menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, menghormati perbedaan pendapat, dan meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Cara bijak ke-9. Gunakan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk tumbuh sebagai individu. Pertimbangkan kritik konstruktif, dan fokuslah pada perkembangan diri. Sebagai contoh, Anda baru saja menerima umpan balik kritis dari atasan Anda dalam evaluasi kinerja tahunan. Kritik tersebut mencakup kelemahan dalam keterampilan komunikasi dan kepemimpinan, yang mungkin berdampak pada kemajuan karir Anda. 1. Terimalah kritik dengan sikap terbuka dan buka pikiran untuk belajar. 2. Identifikasi area kelemahan yang perlu diperbaiki dan pertimbangkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkannya. 3. Bicarakan dengan atasan atau mentor mengenai rencana pengembangan pribadi untuk mengatasi kelemahan tersebut. 4. Gabunglah dalam pelatihan atau kursus yang mendukung pengembangan keterampilan yang diinginkan. 5. Pertimbangkan untuk mencari mentor atau berdiskusi dengan rekan kerja yang memiliki keahlian dalam area tersebut. Dengan fokus pada pertumbuhan pribadi, Anda dapat mengubah kritik menjadi peluang untuk berkembang dan meningkatkan kualifikasi Anda, yang pada gilirannya dapat membawa manfaat pada karir dan kehidupan pribadi Anda. Terima kasih sudah menonton. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda dalam menghadapi situasi sulit. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.